Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, saudara-saudara semua, dan para subscriber setia saya. Kita berjumpa lagi di channel Arul Konten, channel yang membahas informasi-informasi seputaran BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ya. Oke, di sini saya akan membahas soal mendapatkan nomor KPJ ya, atau nomor kepesertaan Jam Sostek. Karena beberapa hari lalu itu ada yang bertanya ke saya, yaitu salah satu subscriber saya bertanya, Bang, gimana sih cara mendapatkan KPJ, nomor KPJ kita itu yang sudah kita lupa hanya menggunakan KTP. Nah, pertanyaannya, untuk mendapatkan nomor KPJ menggunakan KTP, hanya menggunakan KTP, bisa nggak? Nah, di sini saya akan membahasnya, tapi sebelum saya membahasnya, seperti biasa yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe channel ini, di like, di komen, dan di share ya, biar bisa tersebar luaskan video ini dan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang memang membutuhkan video seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Oke guys, di sini untuk mendapatkan nomor KPJ ada beberapa cara ya. Yang cara pertama yaitu kalian bisa mendatangi atau menghubungi HRD atau perusahaan tempat kalian bekerja sebelumnya atau bekas tempat kalian bekerja. Kalian bisa minta di situ nomor KPJ kalian dengan menggunakan KTP ya. Kalian bisa minta di situ dengan menggunakan KTP. Nanti mungkin ya, kalau misalnya mereka dari perusahaan kalian itu tidak sibuk atau fast respon, pasti langsung direspon ya. Nah, yang cara kedua di sini kalian bisa mendatangi kantor BPJS, kantor cabang BPJS terdekat di kota masing-masing, kota kalian masing-masing, dengan membawa parklaring atau surat pengunduran diri dari perusahaan. Bukti apa? Bukti sebagai tanda bukti, maksudnya tanda bukti bahwa kalian itu pernah bekerja di perusahaan itu. Nah, gitu, dengan parklaring, KTP, eh, dengan kartu keluarga, mungkin dokumen-dokumen pendukung lah untuk identitas kalian. Nah, di kemarin itu ada yang bertanya ke saya, salah satu subscriber saya bertanya, Bang, cara lacak KPJ tapi menggunakan hanya KTP. Nah, itu caranya gimana ya? Nah, guys, di sini untuk permasalahan itu melacak KPJ menggunakan KTP doang. Nah, mungkin kalian melihat ya di grup-grup Facebook itu ada orang-orang penyedia jasa khusus untuk lacak nomor KPJ atau kendala-kendala soal BPJS gitu. Nah, itu kan pasti banyak di grup-grup itu, grup Facebook, Telegram, Instagram, itu kan pasti banyak ya orang-orang yang menyediakan jasa layanan pencairan BPJS lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk cara mengetahui melacak KPJ dengan menggunakan KTP, itu otomatis itu eh, tidak ada ya, bukan tidak ada sih, itu gimana ya, kalau kalian hanya mencari di Google, di internet, di YouTube, itu nggak ada itu apa, konten seperti itu nggak ada ya, untuk melacak seperti apa, melacak nomor KPJ menggunakan KTP tunggal begitu, itu nggak ada ya, konten seperti itu nggak ada. Karena saya punya, dulu saya punya salah satu teman yang dia juga penyedia jasa jasa lacak lacak KPJ begitu, juga yang lain-lain ya. Nah, jadi banyak banyak sekali orang-orang atau jasa-jasa penyedia untuk melakukan lacakan nomor KPJ BPJS ya, atau nomor kepesertaan Jam Sostek. Nah, di sini saya sih nggak merekomendasikan untuk, saya tidak menganjurkan dan saya juga tidak melarang ya. Di sini saya fair, saya tidak menganjurkan dan tidak juga melarang untuk kalian menggunakan jasa orang lain untuk mendapatkan nomor KPJ kalian. Nah, tapi di sini ada alangkah baiknya, kalau kalian ingin mendapatkan KPJ kalian, kalian
coba dulu untuk konfirmasi ke HRD kalian, ke perusahaan lama kalian, atau enggak, atau tidak kalian bisa datang ke kantor cabang BPJS terdekat ya. Tapi kan kalau kalian datang ke kantor cabang BPJS terdekat kan kalian harus ada parkelaring tuh. Nah pertanyaannya, gimana bang kalau kita berhentinya tidak ada parkelaring atau berhentinya karena apa, suatu kenakalan. Nah misalkan bisa jadi kan suatu kenakalan atau kasus, nah gitu kan, itu kan pasti resign-nya tidak secara baik-baik ya, atau tidak secara prosedur perusahaan, maka perkelaring kalian tidak akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan perkelaring itu harus dengan mengundurkan diri secara prosedur atau secara baik-baik dari dengan sesuai prosedur perusahaan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah begini, ini ya sudah, maksudnya sudah udah ribet ya. Nah, saya bisa juga kalian mencoba untuk memakai jasa jasa penyedia lacakan ya. Itu tapi untuk risikonya saya tidak bertanggung jawab karena eh, untuk menggunakan jasa jasa lacakan-lacakan ini risikonya cukup besar ya. Cukup besar, dan saya juga tidak bertanggung jawab kalau kemudian hari terjadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, semacam ya semacam kena tipu apa ya, saya tidak bertanggung jawab ya. Saya tidak bertanggung jawab soal itu. Jadi ketika kalian misalnya kalian sudah udah nggak ada jalan sama sekali nih, sudah mau jalan satunya tinggal cara itu yang bisa kalian lakuin untuk mendapatkan nomor BPJS kalian, dan untuk bisa mencairkan BPJS kalian ya kalian cobalah ya, coba. Tapi pesan saya kalau untuk menggunakan jasa layanan penyedia apa, penyedia jasa layanan untuk melacak nomor KPJ itu ya dengan teliti lah, dengan teliti, jangan ter jangan tergesa-gesa atau jangan gegabah ya. Kalian harus benar-benar lihat ini orang ini bisa dipercaya nggak, orang ini bisa amanah nggak gitu ya. Jadi gitu aja sih untuk mendapatkan nomor KPJ kalian. Karena kalau kalian melacak pakai jasa penyedia jasa itu cepat ya, hanya menggunakan KTP. Nah pertanyaannya, eh, kenapa mereka yang penyedia jasa ini bisa melacak data kita tuh? Apakah mereka dari BPJS atau dari mana itu? Kenapa bisa data kita bisa mereka lacak dengan menggunakan KTP kita? Dan kenapa kita tidak bisa melacak seperti mereka dengan menggunakan KTP kita sendiri? Nah, gitu. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, dulu saya punya teman dan saya tanya ke dia gimana sih cara melacak KPJ orang lain dengan menggunakan KTP mereka. Nah, di sini dia bilang di situ mereka pakai suatu link atau sebuah link. Linknya itu, jadi kalian di sini semacam kalian mau melacak itu kalian semacam masuk di link. Nah, link semacam link gitu. Jadi ketika kalian masuk di link itu kalian hanya isikan KTP, nomor NIK kalian. Nah, otomatis data-data kalian itu akan timbul beserta nomor KPJ kalian, nomor KPJ, nama perusahaan kalian, lamanya kalian bekerja, masuk keluar itu ada semua di situ menggunakan link itu. Nah, saya sih dulu sempat coba-coba untuk minta ya linknya itu ke teman saya, tapi memang dari dianya bilang itu nggak bisa dikasih. Itu juga dia semacam beli gitu, dan harganya juga lumayan mahal ya, bisa berjuta-juta gitu harganya. Jadi jadi itulah salah satu alasan kita tidak bisa melacak apa, nomor KPJ kita sendiri dengan menggunakan KTP seperti yang penyedia jasa ini lakukan, karena mereka itu pakai link gitu, pakai link. Jadi untuk melakukan kerjasama dengan mereka ini ya otomatis kalian memakai jasa mereka, kalian harus bayar ke mereka gitu. Semacam kalian mau lacak paling harganya 100 ribuan lah, kalau nggak salah per nicknya itu 100 ribuan lah,
Nah, itu tergantung sih dari, kan banyak penyedianya, tergantung sih dari berapa keuntungan mereka untuk mengambil gitu kan. Beda-beda orang, beda-beda keuntungan untuk mereka mengambil. Jadi seperti itu penyedia jasa lakukan untuk melacak KPJ kita gitu. Saran saya kalau misal masih bisa untuk kalian dapatkan sendiri KPJ kalian, ya cobalah sendiri. Kalau memang udah jalan satunya tinggal itu, ya apa boleh buat untuk mencairkan dana kalian. Karena kan untuk mencairkan, kalau seperti orang-orang bilang, yang instan itu tidak ada yang gratis ya. Yang instan tidak ada yang gratis. Namanya instan harus bayar gitu. Tapi kalau kalian memang bersedia dengan harga yang mereka ajukan ke kalian, ya apa boleh buat. Yang penting kalian bersedia, tidak ada masalah, ya sah-sah saja sih menurut saya. Oke, saya rasa cukup sampai di situ. Dan yang belum bergabung dengan channel saya, silahkan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe dan like, komen, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.